Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai zakat. Zakat ditinjau dari tata bahasanya memiliki banyak arti, yaitu berkah, berkembang, banyak kebaikan, menyucikan, dan juga memuji. Kemudian dalam istilah fikih, kata zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan diwajibkan diserahkan kepada golongan tertentu. Golongan tertentu tersebut yaitu biasa disebut dengan mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Terdapat dua jenis zakat yang wajib ditunaikan oleh orang Islam atau orang Muslim. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan yang kedua yaitu zakat mal. Zakat menurut pendapat yang masyhur di kalangan para pakar hadis, zakat mal sendiri mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tepatnya pada bulan Syawal. Sedangkan zakat fitrah sendiri mulai diwajibkan pada 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah, di mana pada saat itu pertama kali diwajibkannya puasa Ramadan. Kewajiban membayar zakat sendiri dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, baligh ataupun belum, kemudian kaya ataupun tidak, dengan ketentuan ia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari. Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat yaitu terdapat 8 golongan yang telah disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Golongan tersebut diantaranya 1 orang fakir, kemudian yang kedua orang miskin, yang ketiga pengurus zakat, kemudian yang keempat mu'alaf, yang kelima memerdekakan budak, yang keenam orang yang berhutang, yang ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah, terus yang terakhir atau yang kedelapan yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Setelah orang yang berhak menerima zakat, ada 2 golongan yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama yaitu anak cucu dan keluarga Rasulullah SAW. Kemudian golongan yang kedua yaitu orang atau sanak famili dari orang yang berzakat, seperti kakek, istrinya, atau bapaknya, atau anaknya, cucunya, dan lain-lain. Zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimah yang berkemampuan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kemudian zakat fitrah biasanya dijadikan sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadan dan dijadikan sebagai pembersih terhadap diri dari hal-hal yang mengotori puasa. Ketentuan-ketentuan dalam zakat fitrah. Yang pertama yaitu besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan yaitu sebesar 1 sya' atau sekitar 2176 gram atau 2,2 kilo beras maupun makanan pokok. Akan tetapi dalam praktiknya di Indonesia yaitu besarnya digenapkan menjadi 2,5 atau 2,5 kg karena untuk kehati-hatian, dan dalam hal ini para ulama pun memperbolehkannya. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu menurut mazhab Hanafi diperbolehkan berzakat dengan menggunakan uang sebesar harga makanan pokok tersebut, jika dalam hal tersebut lebih bermanfaat bagi mustahik. Kemudian yang ketiga yaitu waktu pelaksanaan zakat fitrah. Waktu pelaksanaan zakat fitrah sendiri
dapat dimulai dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Ketentuan zakat fitrah selanjutnya atau yang nomor 4 yaitu zakat boleh diberikan langsung kepada mustahik atau boleh juga dititipkan kepada amil atau panitia zakat. Kemudian ketentuan yang kelima yaitu amil atau panitia zakat boleh membagikan zakat kepada mustahik setelah sholat Idul Fitri karena uzur syar'i. Adapun niat zakat fitrah yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala. Zakat mal atau biasa disebut dengan zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan ketika harta yang dimiliki telah mencapai lebih dari 1 nisab. Ya, zakat mal juga diberikan kepada para mustahik. Besaran yang dikeluarkan untuk zakat mal yaitu 2,5% dari harta yang dimiliki. Syarat untuk mengeluarkan zakat mal yang pertama yaitu berakal, kemudian baligh, kemudian yang ketiga yaitu milik sendiri, dan yang keempat sudah mencapai nisab. Harta yang wajib dizakati yaitu ada 6 golongan. Yang pertama emas dan perak, kemudian binatang ternak, yang ketiga hasil pertanian, yang keempat hasil perniagaan, kemudian yang kelima hasil tambang dan kekayaan laut, kemudian yang keenam yaitu rikaz.